Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Malam hari ini malam yang begitu spesial ya, karena hari ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentunya seperti biasa Mitra Muslim, tiap hari Senin tanda waktu 7 hingga 8 malam kita berjumpa lagi dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Untuk Anda Mitra Muslim, insya Allah dalam 1 jam ke depan, insya Allah akan bersama saya Ridwan Hidayat. Dan juga nanti akan ada Ustadz Ahmad Nidom atau Tabib Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care. Siaran bersama di Suara Muslim Lumajang, Tuban dan juga Batu dan juga Surabaya tentunya. Mitra Muslim juga bisa bergabung di live YouTube Suara Muslim TV malam hari ini di Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Untuk Anda Mitra Muslim yang ingin bergabung boleh ya di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Dan tentunya Mitra Muslim malam hari ini ya, insya Allah guru kita Tabib Ahmad Nidom telah hadir di studio Suara Muslim. Namun sebelum itu Mitra Muslim, pernahkah Anda mendengar istilah menopause? Dan tentu istilah menopause sangat dekat ya kaitannya dengan perempuan. Tapi ternyata ada juga pembahasan tentang perubahan hormonal dan berbagai keluhan yang bisa dialami oleh laki-laki seiring bertambahnya usia. Nah, apakah benar laki-laki juga mengalami menopause? Atau sebenarnya yang dimaksud dengan menopause itu pada pria adalah andropause? Apakah setiap pria yang memasuki usia tertentu pasti mengalaminya? Dan bagaimana Tibun Nabawi memandang perubahan kondisi tubuh yang merupakan bagian dari sunatullah kehidupan? Lebih lengkapnya Mitra Muslim telah hadir di studio Suara Muslim ada Tabib Ahmad Nidom. Dan tentunya mari kita sapa beliau terlebih dahulu sebelum nanti Mitra Muslim boleh langsung bertanya kepada beliau. Assalamualaikum Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Tabib malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya, tetap semangat ya. Baik Tabib, ini menarik sekali ya berbicara tentang menopause ya. Karena di pertemuan sebelumnya di part pertama kita sudah membahas tentang menopause ini adalah fitrah ya Tabib ya. Bukan penyakit, bukan hal yang berbeda, tapi ini adalah fitrahnya manusia begitu ya. Betul. Dan tentu ini yang harus disiapkan saat sudah di usia 50 tahun ke atas begitu ya Tabib ya. Nah, menariknya apakah benar kalau laki-laki juga bisa terkena menopause? Silakan Tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, semoga kelak kita dapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya bagi mitra muslim yang sekarang lagi diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, semoga sehat al-fayat seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ketiga kalinya bagi mitra muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan rezeki, saya doakan semoga diberikan rezeki yang halal, barokah serta melimpah ruah. Mas Ridwan, Mas Ridwan sehat ya sekarang hari ini? Alhamdulillah mulai membaik. Kita off 1 minggu ya. Banyak yang WA itu Ustaz Nidom nggak online, nggak on air. Ini sementara minggu kemarin off dulu gitu. Oke Mas Ridwan, jadi kalau minggu kemarin kita, 2 minggu lalu kita membicarakan menopause untuk perempuan. Sekarang kita membicarakan menopause untuk laki-laki. Jadi kalau menopause perempuan itu adalah sudah kodrat jadi 50. Jadi kalau sudah masuk 51 itu biasanya secara kodrat tua itu akan mengalami tidak menstruasi Jadi kalau itu rata-rata standar 51 52 Jadi kalau sampai terlambat sampai 55 nah itu mulai waspada. Jadi kalau ada gangguan terutama di gejala panggulnya sakit, nah itu sudah mulai waspada. Jadi itu bukan penyakit, itu kodrat. Makanya pada kesempatan ini kami memberikan edukasi supaya bapak ibu yang sudah suami istri yang sudah bertahun-tahun itu biar paham. Karena gini Mas, kadang-kadang saya pernah menemukan itu
suami istri sudah nenek-nenek. Saya pernah punya pasien kebetulan udah nenek-nenek, kakek-kakek udah 70-an lebih ya. Oke. Jadi istrinya itu enggak tahu kebiasaan suaminya. Itu yang kadang-kadang saya heran. Kok bisa sampai sudah banyak, sampai beranak pinak, sudah anak cucu, kok enggak tahu kebiasaan suami kebiasaan dari pasangannya masing-masing gitu. Nah, saya kadang-kadang heran juga kok bisa, tapi kok punya anak banyak gitu. Jadi enggak tahu karakter masing-masing sampai bertahun-tahun gitu loh. Waktu itu pernah ada kejadian, tanya ke saya karena waktu itu ada bapaknya sudah pikun udah pikun, ini ibunya tanya, Ustadz ini gimana bapak istri suami saya loh, ibu kok tanya ke saya, padahal ibu kan udah bertahun-tahun mengenal bapak, seharusnya lebih tahu daripada saya. Jadi makanya pada kesempatan ini bapak ibu kami memberikan edukasi tentang wanita dan pria itu memang diciptakan oleh Allah itu ada perbedaan dan saling melengkapi. Jadi bukan untuk saling saling membuat keduanya jarak jauh, justru malah kekurangan inilah yang sebenarnya adalah saling melengkapi masing-masing. Jadi kalau kalau wanita itu menstruasinya itu memang bisa maju, menopausnya bisa maju, bisa mundur. Tapi standarnya adalah umur 51, 52 sekitar itu Jadi kalau misalkan ada yang maju atau yang mundur, itu sudah mulai curiga. Begitu juga yang sering saya sampaikan bahwa kalau ada wanita yang kok menstruasinya maju mundur, nah itu sudah mulai curiga karena penyakit sekarang miom, kista dan sebagainya itu menjadi salah satu penyebabnya. Karena kalau dari penelitian 70 sampai 80% kalau wanita mengalami menstruasinya tidak lancar itu sudah mulai waspada tentang penyakit kista atau miom. Nah, itu berlaku juga bagi ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah 1 tahun 2 tahun kok sudah tidak hamil. Nah, itu sudah secepatnya cek USG. Nah, itu dari pengalaman kami pribadi, Mas. Jadi pengalaman kami pribadi waktu dulu kami pengen punya program anak ketiga itu. Nah, itu anak kedua itu lancar, Mas. Anak pertama, kedua itu lancar. Waktu program anak ketiga tidak dikasih sampai sekarang sama Allah. Nah, itu penyebabnya kita baru tahu itu 14 tahun kemudian. 14 tahun kemudian itu baru didiagnosa istri saya kena miom. Itu. Jadi makanya kalau nanti Bapak Ibu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya istri yang istrinya sudah menikah kok 1 tahun 2 tahun kok enggak hamil, secepatnya cek ke USG. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang punya putri-putri yang umur muda-muda masih 15, di bawah 15 di 20-an itu kok juga menstruasinya maju mundur yang tidak teratur. Nah, itu sudah mulai waspada juga. Secepatnya dicekkan OSG-nya, nanti akan ketemu penyakitnya. Jadi kalau sudah di awal kita mengetahui tentang penyakit, itu pencegahannya lebih baik, Mas, daripada nanti kalau sudah membesar. Karena tadi itu 70 sampai 80% itu wanita rata-rata menghadap penyakit yang namanya miom atau kista. Tinggal nanti besar kecilnya apakah menutupi sel telurnya apa enggak. Jadi di situ. Jadi makanya nanti kalau ada tanda-tanda seperti itu secepatnya dicek penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya karena ada pola makan. Makan sekarang, Mas, makanan yang ultra proses, makanan junk food dan sebagainya itu salah satu penyebabnya. Jadi perilaku kurang tidur, stres itu penyebabnya. Jadi makanya sering saya sampaikan bahwa semua penyakit itu tidak lepas dari 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup. 3P itu. Jadi kalau ada apa-apa kembalikan lagi apakah 3P itu sudah dalam kategori sehat apa enggak. Sekarang kita menginjak pada tentang apakah dia mengalami menopause? Iya. Cuman bedanya namanya andropause atau late onset hypogonadism. Jadi itu bedanya, Mas, kalau yang perempuan itu mengalami menopause-nya itu selama 12 bulan berturut-turut itu enggak menopause itu enggak menstruasi itu sudah nanti biasanya akan berhenti dengan sendirinya menopause total Nah, kalau laki-laki itu beda.
Laki-laki itu agak lambat, jadi bertahan tergantung dari testosteronnya. Testosteron itu apa? Testosteron adalah hormon yang fungsinya adalah untuk membangun massa otot dan kekuatan, meningkatkan libido dan fungsi seksual, terus menjaga kepadatan tulang, mendukung produksi sperma, meningkatkan energi, fokus dan rasa percaya diri. Jadi kalau tadi itu ibu-ibu itu biasanya 51-50 itu sudah menopause, sudah berhenti menghasilkan sel toro itu, otomatis nanti juga termasuk karena estrogen sama hormon estrogen sama progesteron udah berhenti, Mas. Nah itu nanti salah satu efeknya adalah pelumas pada paginya itu berhenti juga. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki itu bertahap. Jadi dia akan akan mengalami andropos itu bertahap, yaitu biasanya dimulai dari usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Jadi makanya kalau dari saya pernah mengutip dari dari dokter Dewi Inong, kebetulan beliau ini adalah seorang yang mendampingi orang-orang yang berhubungannya dengan penyakit-penyakit yang HIV dan sebagainya itu. Beliau menyimpulkan bahwa sampai usia tua pun laki-laki itu libidonya masih ada, Mas. Jadi di situ. Jadi makanya kalau perempuan itu mungkin sudah usia menopause itu nanti libidenya menurun. Libidenya menurun, terus nanti juga cairan untuk alat reproduksi itu sudah, cairan pelumasnya itu sudah menurun juga. Kalau laki-laki itu tidak seperti itu. Laki-laki itu perlahan-lahan. Apakah masih bisa melakukan aktivitas seksual? Masih bisa. Nah itu nanti yang sering saya sampaikan nanti Bapak Ibu, bukan berarti kalau nanti ibu-ibu yang sudah menopause itu kewajiban ke bapak-bapaknya itu adalah berhenti, enggak seperti itu. Karena setelah itu nanti banyak penyakit yang lainnya. Ya makanya kalau yang sudah usia 50 tahun ke atas itu nanti otomatis dengan adanya andropos itu mengakibatkan libidonya menurun, yang pertama. Yang kedua adalah mudah lelah dan kurang tenaga. Yang selanjutnya adalah penurunan massa otot dan kekuatan, terus perubahan suasana hati, mudah marah, cemas, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah gangguan ereksi. Tapi bukan berarti gangguan ereksi berhenti, enggak, masih bisa. Terus berat badan meningkat, terutama di perut, berkurangnya kepadatan tulang. Sebenarnya hampir sama seperti ibu-ibu kemarin itu, cuman bedanya adalah kalau berhubungan dengan seksual. Jadi kalau seksualnya itu ibu itu berhenti, kalau bapak itu masih sampai umur kalau dari penelitian Dokter Inong Dewi itu sampai meninggal pun masih bisa, Mas. Sampai meninggal masih bisa. Ya? Makanya kalau dari saya ada ini yang kebetulan ada 6 tahapan kehidupan seksual pria kalau umur 7 sampai 45 itu istilahnya dinamakan pandangan hidup. Itu berhubungan libido, Mas. Pandangan hidup, memandang hidup. Maksudnya apa? Kalau kita laki-laki kalau kelemahannya laki-laki itu di mata. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kelemahan perempuan di kuping. Jadi Mas Ridwan yang belum nikah nanti kalau kepengen istrinya itu senang selalu sanjung. Ilmu baru ini. Kupingnya selalu, makanya perempuan itu mudah digombalin kan. Karena mudah digombalin itu sering dipuji-puji, sering dirayu-rayu, jadi mulai terbuai. Kelemahannya perempuan gitu. Sama kalau perempuan juga kalau sering mendengarkan omongan dikit-dikit sudah marah kan. Itu kelemahan perempuan. Kalau laki-laki apa? Mata. Penglihatan visual. Penglihatan. Apa yang menjadi pandangan matanya laki-laki itu akan langsung menggairahkan libidonya. Makanya itu ada namanya tahapan tadi itu 4 tahapan kehidupan seksual pria itu adalah 7 sampai 45 itu pandangan hidup. Jadi pandangan hidup kalau kita melihat misalkan yang bening-bening atau yang seksual itu otomatis itu akan libidonya naik, Mas. Itu usia 7 sampai 45. Usia selanjutnya adalah pegangan hidup. Jadi umur 45 sampai 55. Jadi dipegang baru hidup. itu kata-kata ini kata-kata nanti di
dideskripsikan sendiri nggih. Ini bahasanya bahasa memperhalus ini nggih. Terus selanjutnya usia 55 sampai 65 diusahakan hidup. Diusahakan gimana? Tapi masih bisa dia. Makanya terus yang selanjutnya adalah 65 sampai 75 perjuangan hidup. Terus usia 70 sampai 80 itu mimpi hidup. Usia di atas 80 kenangan hidup. Jadi Mas itu nanti berhubungan dengan apa? Itu berhubungan dengan hormon testosteron nggih. Jadi nanti pria itu dia akan berhubungan karena berhubungan dengan testosteron itu nanti akan berhubungan dengan produksi hormon, berhubungan dengan produksi dengan sperma Mas. Nah, sperma itu laki-laki itu tiap hari Mas produksinya 100 juta sperma. Satu hari. Wow. Nah, itu makanya itu nanti tugasnya ibu-ibu. Tugasnya ibu-ibu. Nanti kalau itu tidak dikeluarkan, itu nanti efeknya apa? Penyakitnya prostat. Oh gitu. Jadi kalau dari penelitian di Rumah Sakit Jakarta Rumah Sakit Jakarta itu yang ini saya mengutip sebentar Jadi itu usia yang 50 usia 50 sampai usia 40 usia 60 sampai 69 itu 40 sampai 50% pria mengalami prostat. Jadi yang usia antara 70 sampai 80 itu prianya rata-rata mengalami prostat. Itu nanti kalau prostat kalau udah rupanya penyakit udah parah, itu nanti biasanya dioperasi. Biasanya dioperasi. Jadi nanti kalau dioperasi itu salah satu efeknya adalah biasanya nanti impoten. Sebelum sampai terjadi ke sana lah itu nanti tugasnya ibu-ibu. Tugasnya ibu-ibu. Jadi makanya kalau tadi kalau ibu-ibu sudah nanti menopause bukan berarti ibu-ibu berhenti. Ada tanggung jawabnya ke siapa? Ke bapak. Nah itu nanti berhubungan apa? Dengan surganya ibu-ibu. Surganya ibu di ridhonya bapak-bapak. Jadi bukan berarti nanti kalau ibu menopause ibu tidak mau melayani bapak-bapak. Itu yang salah. Jadi gimana caranya supaya bapak-bapak ini tetap harus bisa mengeluarkan spermanya. Jadi nanti sperma itu berhubungan dengan prostat. Jadi prostat itu posisinya itu di bawahnya kandung kemih Mas. Jadi kandung kemih itu tempatnya tempatnya untuk menampung urin itu. Itu ada namanya prostat. Itu besarnya seperti biji kenari. Itu fungsinya adalah sebagai pelumas. Jadi pada saat nanti Mas Ridwan kan masih bujang masih bujang. Jadi nanti kalau di Islam Mas itu tidak boleh di masturbasi atau onani, tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi nanti bisa pada saat mimpi basah masih basah perhatikan itu biasanya spermanya di sperma itu ada cairan berwarna putih bening itu adalah prostat. Jadi penyebab prostat itu dia sebagai pelumas untuk mengeluarkan sperma tersebut, pelumasnya. Jadi kalau itu sampai bengkak, terjadi kanker prostat dan sebagainya. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Salah satunya adalah penuaan, perubahan hormon, pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, infeksi peradangan, faktor keturunan. Jadi makanya kalau yang laki-laki itu nanti kalau pada saat kencing usahakan jongkok. Kalau laki-laki saat kencing harus jongkok. Usahakan. Karena apa? Karena posisinya prostat itu adalah di bawahnya kandung kemih. Jadi kalau kita kencingnya berdiri, itu biasanya nggak tuntas. Nggak tuntas. Kalau nggak tuntas itu masih menyisakan urin di kandung kemih yang mengakibatkan kalau prostatnya itu jarang dipakai juga maksudnya dari alat kelamin itu tidak pernah dipakai, yang terjadi adalah penumpukan dari sperma dan prostatnya juga menumpuk, yang terjadi adalah pembengkakan. Itu jadi Bapak Ibu jadi itu salah satu nanti penyebab penyakitnya. Jadi makanya kalau pada kesempatan ini nanti setelah setelah Bapak Ibu sudah menopause, Bapak-bapak juga sudah mulai libidonya sudah mulai menurun. Itu bukan berarti aktivitas seksualnya berhenti, enggak, tetap harus dilakukan. Jadi di situ. Jadi nanti apakah kalau di kita ini berlaku juga bagi
bagi orang-orang yang bapak-bapak yang sudah ditinggal sama ibunya. Yang duda-duda berarti. Yang sudah duda-duda itu, usahakan pesan saya kalau bisa nikah lagi. Itu banyak kejadian di mana kalau sudah bapak-bapak sudah menikah, sudah duda itu dilarang sama anaknya untuk menikah. Padahal itu sebenarnya kalau dari tinjauan kesehatan itu berbahaya buat ini bapaknya. Jadi mungkin kalau yang mendengarkan radio Suara Muslim nanti barangkali ada punya bapak-bapak yang sudah duda, yang sudah tapi beliaunya masih libidonya masih tinggi, kalau mau menikah anak-anak seharusnya mendukung, jangan malah ditentang atau karena nanti kalau sampai terjadi ditentang terus akhirnya yang terjadi penyakit. Kalau nanti udah penyakit, jangan sampai nanti uang yang kita kumpulkan per tahun itu habis untuk mengobati penyakit. Bagaimana dengan ibu-ibu juga? Ibu-ibu nanti kalau bapaknya masih sehat juga, masih libidonya masih tinggi, tetap harus dilayani juga. Jadi bukan berarti berhenti melayani, Apakah bisa mendapatkan kepuasan? Bisa. Masih bisa. Itulah bedanya. Kalau perempuan itu bisa orgasme sampai berkali-kali, multi orgasme. Kalau laki-laki sekali, udah keluar spermanya sudah selesai. Kalau perempuan itu beda. Apakah setelah menopause perempuan masih bisa mengalami orgasme? Masih bisa. Jadi nanti kalau di di tinjauan dari Rasulullah itu kalau bisa, kalau masih mampu ya nikah lagi, kalau masih ada istrinya ya kalau masih ada istrinya ya harus harus istrinya yang membantu. Nggak boleh pakai tangan sendiri, bisa dibantu pakai tangannya istri. Itu caranya. Sekarang kalau dari hukum onani itu dari segi tinjauan mazhab itu empat-empatnya adalah mengatakan haram, kecuali ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mengatakan ada semuanya haram, kecuali masih ada pengecualian untuk mazhab Hanafi sama mazhab Hambali itu masih ada namanya syarat ru'yah sama ruksah, yaitu khawatir terjadinya jatuh ke zina, tidak mampu menikah, bukan menjadi kebiasaan. Jadi alternatifnya apa? Alternatif untuk menghindari terjadi penyakit seperti adalah menikah, berpuasa, perbanyak ibadah, jauhi pemicu syahwat. Tapi kalau kita bicara tentang masing-masing orang, memang kalau tadi itu memang tiap orang-orang beda-beda, Tiap orang beda-beda. Jadi kalau dari penelitian Dr. Dewi Inong itu sampai mau meninggal pun libido dari laki-laki masih bisa. Itu sekedar yang perlu saya sampaikan dulu, nanti bisa tanya jawab selanjutnya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Ustadz untuk malam hari ini ya. Jadi kita sudah dengarkan bersama mitra muslim bahwasanya laki-laki juga bisa menopause ya dengan istilah namanya andropause tadi ya Tabib ya. Jadi memang ini akan menurunkan tapi tidak semaksimal sampai tidak bisa sama sekali gitu ya. Baik, Masya Allah. Sudah sangat jelas mitra muslim yang disampaikan oleh Tabib pada malam hari ini. Kita buka sesi interaktif. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Tampaknya sudah ada mitra muslim yang ingin bergabung, Tabib. Kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk suara radionya, volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu. Baik, dengan Ibu siapa dari mana? Bu Sulastri. Ibu Sulastri dari Surabaya, nggih? Nggih. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Nggih, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh Ustaz mau nanya. Saya tuh kalau habis kencing tuh kok terasa panas ya Pak Ustaz nggih. Terus itu kalau buang air besar itu kayaknya ya kok gak bisa tuntas dulu Ustaz. Seperti ada masih tertinggal gitu loh Pak Ustaz. Itu apa ya Pak Ustaz? Gejala apa ya Pak Ustaz ya? Usianya berapa Ibu? Umurnya 67. 67. Nggih. Bu, ini Bu Lastri rumahnya mana nih? Dalam? Bu Lastri rumahnya mana? Rumahnya itu Jalan Kenjeran. Tempo hari kalau nggak salah udah pernah ditanya ini, Tapi bukan nanya ini saya nanya itu gejala diabetes. Udah lagi?
Ya itu aja Pak Ustadz. Nggih. Makasih. Oke, Bu Slasti, BAB, BAK-nya. Jadi kalau BAB, BAK-nya sering-sering masih nggak tuntas ya. Itu salah satu untuk biasanya tandanya adalah infeksi saluran kemih, Mas. ISK atau kalau bahasanya bisa dinamakan anyang-anyangan. Nah, itu bisa disebabkan karena faktor usia. Yang kedua adalah faktor karena bakteri, karena mungkin proses pembasuhan atau mencuci dari organ kelaminnya itu nggak bersih. Bisa jadi karena faktor usia, nggak jadi faktor usia, terus faktor usia sama biasanya karena faktor tadi Mas infeksi faktor karena bakteri ya. Nanti kalau untuk obat herbalnya Bu, jenengan bisa rutinkan minum kecibeling. Kecibeling. Nggih, kecibeling. Apa itu? Apa itu? Herbal Mas. Nanti herbalnya namanya kecibeling untuk membunuh dari bakterinya, juga untuk melancarkan BAK-nya nggih. Terus untuk BAB-nya Bu, jadi kalau BAB-nya nggak lancar itu penyebabnya bisa salah satunya adalah kekurangan serat. Nah, kekurangan serat, coba jenengan sehari-hari makanannya sudah mengandung serat apa tidak. Serat terdapat pada apa? Terdapat pada buah sama sayuran. Nah, coba sekarang jenengan perhatikan makanannya sehari-hari apa? Apakah sudah seratnya sudah banyak apa enggak? Kalau yang sering saya sampaikan adalah 50% sayur plus buah. Nggih, sayur plus buah itu adalah banyak mengandung seratnya. Yang kedua adalah 25% baru lauk pauk, baru 25% adalah karbohidrat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira makanan jenengan yang selama ini yang konsumsi apa yang paling banyak? Karena jenengan kalau misalkan kurang serat ya efeknya adalah BAB-nya kurang lancar. Jadi yang dibutuhkan selain serat itu selain pertama untuk melancarkan aliran darah, melancarkan BAB, yang kedua adalah yang dibutuhkan sayuran buah itu yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita Ibu, itu yang namanya mengandung karotenit. Jadi karotenit terdapat pada sayuran berwarna-warni, sayuran segar sama buah berwarna-warni. Jadi kalau jenengan kekurangan dari dari serat-serat tersebut, biasanya efeknya adalah susah BAB. Jadi nanti kalau jenengan kepingin konsumsi paling banyak serat apa? Perbanyak adalah pisang sama pepaya. Gitu. Baik. Semoga terjawab untuk Ibu Sulastri atas pertanyaannya, dan tentunya Mitra Muslim kita perlu jeda terlebih dahulu. Selepas jeda nanti Mitra Muslim bisa bergabung kembali di 0855 3938 atau telepon di 0315624 555. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Tibu Nabawi, Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Suara Muslim. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Alhamdulillah, mitra Muslim yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini telah terbit buku Motive Action dari Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan MSM, atau yang biasanya kita panggil Gus Heri. Buku ini lahir dari program Motive Action yang juga setiap harinya menemani pendengar Suara Muslim ketika beraktivitas. Dan memang program Motive Action ini di-create oleh Radio Suara Muslim untuk menemani pendengar tidak hanya mendapatkan motivasi, tapi bagaimana bisa bergerak, bagaimana bisa menghadirkan aksi-aksi nyata dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Dan salah satu dari narasumber tersebut adalah Gus Heri, yang kemudian apa yang beliau sampaikan dalam Motive Action tersebut dibukukan dalam buku yang saya pegang saat ini. Nah, spesialnya dari buku Motive Action ini adalah bukan hanya sekedar membahas tentang motivasi, tapi juga ada ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis yang dikaitkan dengan motivasi tersebut. Dan yang paling penting adalah karena ini basicnya dari audio, juga ada barcode untuk di-scan sehingga nanti bisa mendengarkan audionya. Jadi sambil baca juga bisa mendengarkan audio tersebut langsung dari Gus Heri.
Dan alhamdulillahnya kabar baik, motif action ini juga sudah bisa dipesan di toko Suara Muslim. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Alhamdulillah, menutup tahun 2025, program-program BMGK berjalan lancar. Semoga setiap rupiah yang diamanahkan kepada kami menjadi jariah bagi seluruh donatur yang terlibat dalam program dakwah Al-Quran. Berikut rewind BMGK 2025, Quranic Camp, Wisuda Akbar, Q Adventure, Majelis Nasihat, Support Gathering Suara Muslim, PT SB, THR Guru Ngaji, Mudik Gratis, Support Milad Suara Muslim, Tadabur Alam, Miracle of Ramadan bersama 500 yatim, event bersama Yatim Royal, event bersama Yatim Biji Jansan. Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Terima kasih mitra Muslim, Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Malam hari ini masih dengan tema Menopause part kedua. Apakah pria mengalami menopause? Untuk Anda mitra Muslim, silakan yang ingin bergabung di 0855 3938 atau telepon di 0315624555. Tampaknya sudah ada mitra Muslim yang ingin bergabung kembali melalui telepon. Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dan Mbak Kartika, Mas Ridwan. Oh baik, Kak Kartika, silakan pertanyaannya. Bentar, Mas Ridwan. Assalamualaikum, Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betul tanggal ngapunten ini mengenai Andre Paus tadi itu, Ustaz. Ustaz, gini Ustaz, apabila seorang laki-laki terkena Andre Paus ini Ustaz, itu apakah ada penurunan kualitas jumlah sperma ya Ustaz ya? Sehingga untuk memiliki keturunan itu agak susah itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pria yang terkena Andre Paus ini bisa dibekam ya Ustaz ya, sehingga bergairah lagi ya Ustaz ya? Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kartika sudah bergabung malam hari ini. Silakan Tabib bisa langsung direspon. Oke. Kualitas sperma. Jadi kalau berhubungan dengan kualitas sperma bisa Mbak, bisa salah satunya, tapi banyak faktor. Makanya nanti kalau untuk memastikannya memang harus dicek laboratorium ya. Jadi karena ini berhubungan dengan kualitas sperma, nanti hubungannya dengan kualitas dari laboratorium, nanti dicek dulu ya kualitas gimana. Memang kalau secara teorinya, kalau memang faktor usia memang akan menurun kualitasnya juga. Terus yang kedua, apakah nanti yang diperbaiki Mbak, terutama yang diperbaiki adalah pola makannya ya. Jadi makanan yang bergizi tinggi, contohnya adalah protein, zinc, selenium, vitamin D, B kompleks. Terus selanjutnya adalah olahraga, latihan kekuatan. Terus kalau untuk meningkatkan meningkatkan libido Mbak, nanti bisa dibekam ya. Bisa dibekam sama ditotok punggung. Nanti area yang daerah organ-organ dari laki-laki itu nggih. Terus selanjutnya adalah juga ini Mbak, perbanyak konsumsi kalau libido nggih, kalau meningkatkan libido nanti perbanyak herbal yang mengandung seperti purwoceng, pasak bumi, tongkat ali, terus juga bisa ini pakai ini saya lupa ini. Biji pinang yang masih muda. Oke. Jadi itu untuk meningkatkan libidonya nggih. Memang secara kodratuwa itu memang setelah usia 50-an itu memang yang laki-laki itu juga menurun, yang perempuan juga menurun nggih. Tapi masalahnya laki-laki ini enggak langsung turun drastis, enggak, masih tetap masih kepengen, masih ada karena spermanya masih produksi juga. Baik.
Makanya tetap tugasnya seorang istri untuk meningkatkan libido itu bukan tugasnya laki-laki saja, ya. Bukan juga tugasnya perempuan juga. Perempuan apa namanya harus melakukan maksudnya dalam konotasi adalah melakukan rangsangan-rangsangan juga ke suami juga. Bukan berarti nanti kalau sudah suaminya andropos, istrinya juga menopause, istrinya cuek. Enggak, tetap karena ada di situ ada apa namanya ada kewajiban seorang istri ke suami karena itu berhubungan dengan penyakit. Nanti kalau misalkan sampai spermanya ini enggak dikeluarkan, yang terjadi adalah nanti penyakitnya yang muncul bermacam-macam, salah satunya prostat. Oke. Tuh. Baik, semoga terjawab untuk Kak Kartika atas pertanyaannya. Luar biasa sekali Tabib atas penjelasannya, sangat detail ya. Dan berikutnya masih ada mitra muslim yang ingin tersambung melalui telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Zaitun dari Waru. Baik, Ibu Zaitun, silakan pertanyaannya. Saya umur 66. Suami umur 72. Oke. Nggih. Akhir-akhir ini setelah berhubungan itu kalau kencing itu agak sakit seperti apa anyang-anyangan gitu Pak Ustadz. Nggih. Terus sudah minum banyak, sudah minum antibiotik tapi masih sering seperti itu. Apa ada hubungannya sama ginjal ya Pak Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tapi boleh langsung. Tadi kalau ada anyang-anyangan sakit itu Bu, itu tanda-tandanya prostat Ibu. Jadi tanda-tandanya prostat nggih, sering buang air kecil yang tidak tuntas. Jadi kalau sering kencingnya itu ini Mas enggak tuntas ya, kayak cerit-cerit masih ada yang ganjil gitu nggih. Yeah. Nah, itu sudah mulai waspada. Yang kedua adalah aliran urinnya lemah dan tersendat. Okay. Terus kalau bersenggama itu biasanya sakit, Mas. Nanti kalau parah sampai keluar darahnya. Oke. Spermanya itu keluar darah, itu udah parah, biasanya udah berupa kanker, ya. Terus apa namanya? Terus biasanya itu nanti kalau kondisinya parah itu pinggangnya sakit, ya, pinggang pinggul. Terus paling parah itu nanti juga kakinya bengkak. Okay. Itu nanti tanda-tandanya Bu. Jadi kalau itu kemungkinan itu prostatnya Bu. Jadi nanti coba rutinkan. Idealnya berapa kalau berhubungan suami istri? Idealnya itu 1 sampai 5 kali per minggu. Itu idealnya. Baik. Idealnya, tapi karena memang faktor usia ya minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya usahakan kita tetap bapak dibantu ya. Jadi walaupun mungkin bapaknya nggak minta sebisa mungkin ibunya bantu, ditawari, ayo Pak tak bantu gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Kalau udah berhubungan dengan suami istri itu nggak ada yang namanya tabu atau istilahnya sungkan atau malu ya. Jadi tetap demi kesehatan. Kalau ini tanda-tandanya tadi itu sudah ada kayak tanda-tandanya prostat Bu. Lah nanti untuk obat-obatannya apa Bu? Karena ini kayak masih kecil, nanti ibu rutinkan buat tomat Ibu. Ambil 2 buah tomat buah nggih yang besar-besar itu nanti dikukus atau direbus sampai meletek. Sampai buahnya meletek, itu nanti dikonsumsi sehari 2 kali, pagi sama sore, nggih. Nah itu insya Allah mungkin hari ketiga nanti yang bengkaknya itu yang di prostat akan hilang, nggih. Terus juga rutinkan juga konsumsi ini saya lupa ini, ini semangka. Semangka. Buah semangkanya langsung. Tapi yang terpenting itu kan mengobati, Nah, mencegahnya apa? Mencegahnya adalah kalau bapak memang libidonya masih ada, tugas ibu untuk bantu. Jadi jangan pasif. Jadi kalau bapaknya pasif, ibunya pasif, ya nanti tinggal nunggu waktu kalau sampai penyakitnya ada prostat dan sebagainya. Jadi kalau udah jadi penyakit Bu, nanti pengobatannya mahal. Makanya sebelum semuanya terlambat, sebaiknya ilmu yang hari ini didapatkan itu dipraktekkan. Jadi intinya jangan malu-malu udah kalau hubungan penyakit itu bukan berarti nanti sudah selesai ibunya nggak mau nanganin bapak, itu yang salah.
Itu beda-beda nggih. Jadi istilah kalau bahasa Jawa itu nggak bisa dikebiak uyah. Iya. Yang itu yang jadi masalah ini nanti kalau misalkan bapaknya mau nikah atau ibunya mau nikah, biasanya nanti yang jadi masalah itu anak-anaknya. Nanti berhubungan dengan apa? Dengan warisan. Akan ribet ya. Iya, tapi memang sebaiknya sebelum ini sekedar saran guys, sebelum misalkan mau menikah lagi, entah itu bapak atau ibu, urusan warisannya itu diselesaikan dulu. Jadi pada saat menikah dengan yang baru, itu sudah ada intinya nanti dapat bagiannya ini sampai meninggal gitu kan. Jadi jangan sampai nanti sebelum selesai urusannya tentang warisan sudah bertengkar dulu masalah ini yang jadi kadang-kadang banyak di masyarakat itu anaknya tidak mengizinkan orang tuanya untuk ini apa namanya menikah lagi karena faktor itu biasanya nggih. Tapi memang kalau memang kebutuhan itu kan itu normal, itu alami dan itu memang tiap manusia beda-beda Mas ya jadi nggak bisa dipukul rata ya. Jadi antara A dengan B itu beda-beda. Tapi memang kalau memang daripada kita menghindari zina ya memang sebaiknya adalah menikah. Makanya tadi yang saya sebutkan bahwa apakah kita belum melakukan maksudnya onani atau masturbasi. Ini kalau dari tinjauan 4 mazhab itu semuanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mengatakan haram. Tapi ada perkecualian untuk Hambali sama Hanafi itu masih ada syaratnya rukhsah, itu masih dibolehkan. Tapi kalau dengan catatan khawatirnya terjatuhnya ke zina. Yang kedua adalah menjadi kebiasaan Mas. Nah, karena udah enak-enakan menjadi kebiasaan itu yang nggak boleh. Makanya dan ini Bung kalau misalkan mau nikah lagi pesan saya jangan sampai nanti terkena penyakit infeksi menular seksual. Sekarang penyakit infeksi seks menular itu banyak banget yang sering saya sampaikan ada 23 Bu. Jadi nanti kalau misalkan jenengan mau nikah lagi pastikan 6 bulan. Nah ini berlaku bukan hanya untuk jenengan saja, ini berlaku untuk termasuk orang-orang kalau jenengan mau punya calon menantu, calon menantu termasuk Mas Ridwan juga ini. Jadi kalau nanti yang mau menikah atau mau menikah lagi atau kepingin punya menantu, pastikan mereka cek HIV 6 bulan ya. 6 bulan sebelum pernikahan berlangsung. 6 bulan. Memang idealnya itu ada yang bilang idealnya adalah 1,5 bulan Mas. Tapi itu kadang-kadang nggak kelihatan. Banyak kasus itu setelah berhubungan dengan orang lain yang kena HIV, mau nikah itu 1,5 bulan nggak kelihatan, 3 bulan nggak kelihatan, 5 bulan baru kelihatan. Jadi makanya kalau ibu-ibu yang mau nikah lagi atau bapak-bapak yang mau menikah lagi, tolong pastikan calon jenengan itu adalah orang-orang yang memang bersih. Jangan sampai nanti kalau jenengan nikah dengan orang-orang yang suka jajan dalam kutip ya, otomatis nanti penyakitnya macam-macam. Ada 23 jenis penyakit infeksi menular seksual. 1 klamidia, hepatitis B, gonore, kencing nanah itu, sifilis, trichomoniasis, herpes genital, kutil kelamin. Masih ada 23 nih Mbak saya sebut. Terus yang sekarang kalau yang sudah usia di atas 55 ya sudah menopause itu ini yang wajib dipastiin adalah penyakit kanker ovarium atau endometrium itu banyak sekali Mas. Terutama ibu-ibu yang usia 60, 65, 70 itu banyak yang sekali mengidap penyakit kanker di ovarium. Itu salah satu tandanya apa? Salah satu tandanya biasanya adalah pinggang pinggulnya sakit. Salah satu tandanya seperti itu ya. Pinggang pinggulnya sakit, terus nanti kalau berhubungan dengan kanker itu nanti biasanya HB-nya turun, badannya kurus. Badannya kurus, terus nanti kalau yang selanjutnya adalah penyakit yang kedua adalah penyakit serviks, kanker serviks, kanker mulut rahim. Nah, itu salah satu penyebarannya apa? Penyebarannya adalah lewat gonta-ganti pasangan. Jadi makanya kan kita enggak tahu kita zaman sekarang itu kan serba susah. Betul. Kita mencari orang baik itu gimana caranya kan? Nah, ada caranya tadi tuh harus dicek laboratorium, nanti akan ketahuan hasilnya gimana. Nanti yang kedua adalah lihatlah keluarganya.
Baik. Nggih, makanya kalau di orang Jawa dulu ada namanya bibit, bobot, bebet. Bebet, Makanya kalau kita mau melihat orang itu baik sama, lihatlah keluarganya, nanti akan ketahuan. Lihatlah keluarganya, lihatlah siap dia berteman. Yang penting adalah gimana sholatnya. Nanti akan ketahuan semua. Nanti dari situ jenengan istiqomah adalah berusaha untuk ikhtiar untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Nggih. Baik, Masya Allah. Semoga terjawab atas pertanyaannya untuk mitra muslim yang sudah bertanya melalui live YouTube. Dan tentu masih banyak pertanyaan mitra muslim malam hari ini. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu ya Tabib ya. Ya. Nanti selepas jeda akan kita lanjutkan untuk sesi interaktif pada malam hari ini. Masih di Majelis Ilmu Tibun Nabawi, Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, menutup tahun 2025, program-program BMGK berjalan lancar. Semoga setiap rupiah yang diamanahkan kepada kami menjadi jariah bagi seluruh donatur yang terlibat dalam program dakwah Al-Quran. Berikut rewind BMGK 2025, Quranic Camp, Wisuda Akbar, Q Adventure, Majelis Nasihat, Support Gathering Suara Muslim, PTSB, THR Guru Ngaji, Mudik Gratis, Support Milad Suara Muslim, Tadabur Alam, Miracle of Ramadan bersama 500 yatim, event bersama Yatim Royal, event bersama Yatim Biji Jansan, Harmony of Charity, Warteg Mobile, Takwa, Tebar Kurban Istimewa, Khitan Masal, Gathering Peduli Media Dakwah, BMGK Sehati, Bazar Barang Bagus, Peduli Kesehatan Tibun Nabawi, Safari Dakwah, Safari Qurani, Safari Dongeng, Safari Subuh, Fun Journey bersama 100 yatim, Free Palestine, Peduli Bencana Sumatera dan Aceh, Sedekah Mushaf Al-Quran, Motor Guru Ngaji, Buka Puasa Sunnah, Sedekah Daging, beasiswa santri, orang tua asuh, tunjangan guru ngaji, cetak guru ngaji, zakat mal, fidyah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terus dukung BMGK melalui program-program di tahun 2026.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Terima kasih mitra Muslim, Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibu Nabawi, masih dengan tema Menopause part kedua. Apakah pria mengalami menopause? Dan tentunya sudah ada mitra Muslim yang bertanya, ini tabib ya, melalui WA begitu. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apakah ada saran herbal atau makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi efek menopause, misal untuk membantu pelumasan? Silakan tabib. Oke. Jadi untuk herbal yang ini ya, terutama karena memang kalau untuk yang sudah menopause itu memang secara kodrat itu memang organ intimnya itu sudah tidak mengeluarkan cairan pelumas, Mas. Oke. Jadi nanti untuk solusinya Ibu rutinkan pada saat nanti bersenggama nanti bisa pakai minyak zaitun, bisa minyak sauda sebagai pelumasnya. Mungkin apakah berbahaya? Insya Allah tidak berbahaya. Itu. Terus untuk meningkatkan libidonya Bu, nanti bisa rutinkan minum jahe, terus nanti purwoceng, jahe merah, purwoceng, terus pasak bumi itu bisa dipakai. Untuk laki-laki tadi bisa dipakaikan ditambahkan telur bebek, plus sama ini Mas, saya lupa ini biji tadi yang dikunyah itu biasanya kina ya kok saya lupa. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube-nya tadi saya lupa yang salah satu pakai biji apa saya itu lupa tadi. Baik, oke, enggak apa-apa, nanti bisa di-rewind sendiri. Baik, oke, semoga terjawab untuk pertanyaannya dari Pak Wisnu nih kayaknya tadi yang bertanya ya. Baik, tampaknya saudara mitra Muslim yang ingin terhubung melalui telepon tabib, kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Effendi. Oh, Bapak Effendi dari Surabaya. Silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz ya. Saya telah dengarkan dari tadi tentang paparan Ustadz ini. Saya kan single parent sudah 10 tahun. Saya tidak menikah, bukannya tidak boleh anak saya, tapi ingin saya fokus ibadah dulu sama mendidikan saya bersama saya. Selama 10 tahun itu, otomatis saya kan tidak berhubungan sama istri. Dan tidak pernah onani, dan tidak pernah jajan. Otomatis sperma saya kan tidak keluar. Pernah mimpi basah, nggak sampai ejakulasi. Mau ejakulasi itu langsung lilir, bangun gitu. Itu hampir setiap hari lah gitu. Hampir 10 tahun saya tidak pernah mengeluarkan air mani. Pertanyaannya sperma tadi. Ya pertanyaannya, apa benar sih kalau seorang saya masih mulai syahwat, tidak mengeluarkan sperma sampai 10 tahun itu akibatnya jadi penyakit. Bahkan saya dengar bisa naik ke atas, bisa stres, bisa gila gitu. Apa benar seperti itu? Untuk mengantisipasi agar saya tidak terjadi seperti itu, apa ada minuman herbal buat saya pribadi? Mungkin saya bisa konsumsi gitu. Usia berapa Pak? Usianya berapa Pak? 55. Usia 55 55 ya. Tapi apa benar kalau itu sperma tidak keluarkan jadi penyakit, apa itu mitos, apa benar? Kalau benar, cara mengantisipasi agar saya tidak punya penyakit. Baik. Tapi sama sekarang ini anjing aja Ustaz. Tidak ada apa-apa 10 tahun itu gitu. Siap, terima kasih. Mungkin ada obat herbal buat saya pribadi. Matur nuwun, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi tapi. Jadi Bapak, kalau memang tadi Bapak sudah usia 55 ini kalau saya mengutip dari data dari Suzy Hospital Jakarta jadi 40 sampai 50% pria yang usia 60 sampai 69 itu mengalami pembesaran prostat.
Baik. Terus yang tadi di awal sudah saya sebutkan 70 sampai 80% pria usia 70 sampai 80% 80 tahun itu mengalami pembesaran prostat. Ini kan Bapak masih 55 nggih, sebentar lagi memang sudah mendekati 50. Kalau misalkan memang Bapak tidak mengalami yang tanda-tandanya seperti kencingnya itu res-resan kayak bahasa Jawa, res-resan yang enggak tuntas itu, terus pinggangnya enggak sakit, terus misalkan juga kakinya tidak bengkak, terus mata dari itu pada saat keluar maninya itu tidak perih, kemungkinan prostatnya masih bagus Pak. Jadi kalau memang prostat itu sperma tidak dikeluarkan itu tidak mengakibatkan terjadi penyakit. Yang menjadikan penyakit itu adalah prostatnya Pak. Oke. Prostatnya itu adalah pelumasnya dari sperma. Jadi pelumasnya sperma, jadi kalau jenengan keluar spermanya itu kan ada yang bening-bening, yaitu itu posisinya itu di bawahnya kandung kemih. Makanya tadi di awal saya sudah singgung bahwa kalau jenengan salah satu penyebab prostat itu biasanya karena adanya faktor usia, penurunan usia, terus tadi itu kencingnya tidak tuntas, terus jarang dikeluarkan. Tapi kalau misalkan jarang dikeluarkan jenengan enggak efek, ya berarti kemungkinan prostatnya masih bagus. Tapi seiring berjalannya usia Pak, kalau misalkan nanti jenengan sudah mengalami tanda-tanda sering buang air kecil yang tidak tuntas, terus kencingnya perih, terus sampai keluar darahnya, kakinya bengkak, pinggang sakit, secepatnya jenengan kalau saya sarankan memang sebaiknya menikah, karena memang itu adalah sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar dari manusia sebenarnya untuk laki-laki, Jadi kita itu sebenarnya bukan tabu, enggak tabu, itu adalah kebutuhan dari laki-laki. Makanya kan tadi bedanya kalau laki-laki dengan perempuan beda-beda. Kalau perempuan itu biasanya sudah menopause itu libidonya sudah menurun. Tapi kan tadi juga ada ibu-ibu yang udah 58 kan masih ada libidonya juga. Ya enggak apa-apa kalau memang misalkan masih ada libidonya, masih sehat, masih kuat, dan itu nanti tidak mengganggu hubungan dengan anak-anak, ya kalau saya sarankan sebaiknya menikah. Baik. Karena kan gini apa yang seharusnya dikeluarkan ya dikeluarkan Mas, Jadi makanya di dalam tubuh kita itu ada namanya keseimbangan, yang masuk sama keluar harus seimbang. Kalau yang masuk tidak dikeluarkan itu tidak seimbang, jadi penyakit. Sama kalau misalkan yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan akan jadi penyakit. Jadi semua Allah itu sudah menciptakan teori keseimbangan Bapak. Yang apa yang kita hasilkan itu harus dikeluarkan. Jadi kalau BAB itu dibuang tiap pagi, urin itu dibuang tiap hari. Bagaimana dengan sperma? Sperma itu rata-rata per hari itu 100 juta Pak. 100 juta kalau nggak dikeluarkan terus dikemanakan kan gitu. Ya memang secara teori itu katanya tidak mengakibatkan terjadi penyakit, tapi ada penyakit lain yang namanya prostat. Prostat itu yang posisinya di bawahnya kandung kemih itu adalah sebagai pelumasnya sperma. Jadi kalau itu tidak dikeluarkan, yang terjadi adalah penumpukan dengan perilaku kita yang tidak sehat, terjadi bengkak. Jadi mungkin kalau bengkak-bengkakannya masih kecil-kecil tadi itu masih bisa diatasi dengan konsumsi tomat atau namanya semangka. Tapi kalau kondisinya sudah berupa kanker, biasanya kalau kanker itu terjadi mutasi genetik Mas. Jadi biasanya kanker itu terjadi karena bengkak kecil-kecil itu dibiarkan. Jadi kecil, bengkak dibiarkan, terjadi luka dibiarkan, terus terjadi perilaku pola makan yang tidak sehat, makanan yang mengandung karsinogen, makanan yang ultraproses, akhirnya terjadi pembengkakan, terjadi mutasi genetik, terjadi pembengkakan membesar. Nanti kalau sudah jadi kanker itu yang tadi tomat itu udah enggak mempan Mas. Jadi kalau misalkan Bapak masih mampu untuk menikah, sebaiknya menikah kalau pesan saya, tapi tetap kalau karena zaman sekarang itu penyakitnya aneh-aneh Pak. Betul. Penyakit aneh-aneh, jadi pastikan yang pasangan jenengan itu adalah benar-benar sehat secara lahiriah, secara batin. Untuk secara lahiriahnya jenengan wajib minimal
cek HIV 6 bulan sebelum nikah dan pastikan dari keluarga yang baik-baik nggih. Lihatlah keluarganya, lihatlah temannya bagaimana dia beribadah. Nanti akan ketahuan oh ini calon yang baik. Nanti yang terpenting satu lagi kalau mau mencari calon yang baik, sholat istikharah. Istikharah. Baik, Masya Allah. Semoga terjawab untuk Pak Effendi atas pertanyaannya, dan tentu sudah banyak mitra muslim yang bertanya tentang obat herbal nih ya Tabib ya. Nah, terlihat di layar YouTube begitu kalau mitra muslim menyaksikan dari YouTube itu di depan Tabib sudah banyak obat herbal yang sedang dipajang gitu ya Tabib ya. Nah, boleh dijelaskan juga ini obat apa nih Tabib? Oke, jadi mitra muslim yang sekarang bapak-bapak lagi sakit prostat, kami sediakan herbal gratis berupa tomat probiotik. Baik. Caranya gimana? Caranya tinggal follow IG atau TikTok kami, insya Allah nanti kita kirimkan herbalnya. Baik, Masya Allah. Dan tentu untuk Anda mitra muslim yang ingin konsultasi lebih lanjut ke Tibun Nabawi Holistic Care bisa langsung menuju ke Tibun Nabawi Holistic Care ya? Dharma Permai Selatan 1725, nomor WA-nya 0877 56 99 337. Wajib reservasi dan isi biodata 1 hari sebelumnya. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk Anda mitra muslim yang ingin lebih lanjut ya, karena keterbatasan waktu pada malam hari ini, jadi ingin konsultasi lebih lanjut dengan Tibun Nabawi Holistic Care, boleh Anda langsung berkunjung ke Darmo Permai Selatan yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Tabib terkait alamatnya dan juga nomor teleponnya. Nah, baik Tabib, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini karena keterbatasan waktu juga begitu ya, mungkin ada closing statement atau yang ingin disampaikan kepada mitra muslim agar menjadi bekal ya kepada mitra muslim untuk melanjutkan di fase kehidupan yakni menopause ataupun andropause untuk laki-laki. Silakan tadi. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi menopause atau andropause ya, menopause untuk laki-laki itu adalah suatu hal yang memang kodrat. Jadi kita tidak bisa menghindari kodrat. Bagaimana supaya kita menghindari kodrat, bisa menghindari penyakit dan kodratnya? Apa yang sebenarnya ada dalam tubuh kita? Kalau memang itu wajib dikeluarkan, seharusnya dikeluarkan. Kalau misalkan bapak ibu yang sekarang, ibu-ibu yang bapak-bapak yang sekarang yang masih libidonya masih tinggi, terus walaupun sudah andropause tapi libido masih tinggi, sebaiknya tetap dikeluarkan bapak. Jadi kalau misalkan, dan itu tugasnya ibu juga untuk mengingatkan bapak-bapak. Jadi tolong bapak-bapak dibantu, karena apa? Karena itu kalau nanti apa yang seharusnya dikeluarkan tidak keluarkan, nanti akhirnya jadi penyakit. Oke, baik, Masya Allah. Semoga ini menjadi bekal untuk mitra muslim, khususnya mitra muslim yang akan menginjakkan usia di atas 50 tahun ya Tabib ya. Ini harus bersiap diri untuk menghadapi andropause untuk laki-laki dan juga menopause untuk perempuan. Jazakallah khair untuk Tabib Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care yang sudah menjelaskan tentang menopause khususnya untuk pria. Semoga sehat selalu Tabib dan bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mitra muslim program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Tadi sudah kita dengarkan bersama banyak sekali ya ciri-ciri tanda-tanda yang menjadi gejala untuk menopause untuk laki-laki khususnya. Jadi menopause tidak hanya terjadi pada perempuan mitra muslim tapi juga laki-laki dengan istilah andropause. Oleh karenanya ini bukan penyakit namun ini adalah fase kehidupan sebagai fitrah yang tentu harus kita persiapkan agar tidak menjadi masalah dengan penyakit-penyakit lainnya yang akan timbul apabila kita tidak siap. Oleh karenanya terima kasih untuk Anda mitra muslim yang sudah menyimak baik melalui live YouTube maupun melalui WA ataupun melalui dari radio ya. Tentunya di radio kesayangan Anda di Suara Muslim Surabaya, Lumajang, Tuban dan juga Batu. Terima kasih pada malam hari ini. Semoga untuk Anda mitra muslim yang ingin terus mengikuti Majelis Ilmu Tibun Nabawi, silakan Anda bisa menyimak di tiap hari Senin tanggal waktu 7 hingga setengah 9. Mohon maaf, dari tanggal waktu 7 hingga 8 malam. Dan tentunya mitra muslim, karena keterbatasan waktu, tentu setiap perjumpaan pasti harus ada perpisahan. Oleh karenanya saya Ridwan Hidayat dan juga rekan siaran tugas ada Azhar Rahman selaku videografer pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, dan kami mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu, Suara Muslim, the best religious radio network.